Halo teman YouTube, berapa sih nilai aman agar kita atau kalian yang sudah mengikuti ujian IPS topik bahasa Korea, ujian tahap 1 itu memasuki nilai aman, lulus, atau hanya sekedar lolos? Nah, di video kali ini kalian akan menemukan jawabannya. So, simak dan ikutin video aku sampai akhir tentang pendapat aku mengenai nilai standar kelulusan ujian IPS topik bahasa Korea. Sebelumnya, aku pengen ngucapin dulu selamat datang di channel aku, Gia Nabila. Buat kalian yang baru kenal video aku ini, tentunya jangan lupa dukung aku terus dengan cara klik tombol subscribe yang ada di layar handphone channel video ini ya. Mudah-mudahan yang sudah dukung aku juga tetap stay tune di channel Gia Nabila. Tetap dukung aku terus agar bisa memberikan manfaat-manfaat tentang seputar kerja ke Korea. Nah, kalau menurut aku di tahun 2017 itu kuotanya itu sekitar 4.000 sekian. Nggak sampai lah 4.500 sekian. Tetapi di tahun 2019 ini kuota yang disediakan HRD Korea untuk para PMI yang pengen kerja ke Korea Selatan itu, khususnya yang pemula itu mencakup 5.200 orang. Nah, kalau di tahun 2017 itu banyak perbedaannya dengan tahun 2019 ini. Kalau di tahun 2017 itu masih bercampur dengan peserta yang ex Korea atau yang sudah pernah kerja ke Korea. Dan juga untuk pemula. Tentu saingannya ini cukup berat bagi pemula karena memang masih pertama kali menggunakan sistem ranking. Nah, di tahun 2019 ini yang sudah ikut ujian IPS topik bahasa Korea atau yang sudah mendaftar, pesertanya itu hanya pemula semua. Nah, jadi kira-kira berapa sih nilai aman untuk ujian IPS topik bahasa Korea di tahun 2019 ini? Mengingat kuotanya banyak dan pesertanya itu pun sedikit ya, tidak sampai 25.000 orang. Kalau dilihat dari yang sudah-sudah pengalaman aku, mungkin ya, standar nilai kelulusan atau yang lulus masuk ujian tahap 2 itu memang menggunakan sistem ranking. Mungkin itu 70% dari nilai standarnya, yaitu 100 poin kan. 100 poin itu berarti kalau 70% ke atas itu memasuki nilai aman. Kalau menurut aku itu berdasarkan nilai yang pernah aku lihat di tahun 2017. Itu juga menggunakan sistem ranking. Waktu itu nilai amannya paling minim itu adalah 72. Kalau di tahun 2019 ini kuotanya banyak, pasti dong 70% sampai 75% itu mungkin mereka yang akan lulus ke tahap berikutnya, yaitu ujian tes skill. Nah, kalau aman sudah mendapatkan nilai berapa, misalnya 150 ke atas itu kan 75. 150 dibagi 2 itu kan 75. Jadi mungkin kalian yang dapat nilai 150 itu masih memiliki nilai aman untuk bisa lulus ujian tahap berikutnya. Bisa masuk ujian tahap berikutnya maksud aku. Tetapi kalau misalnya kalian di bawah 140 itu masuk kategori lolos ujian IPS topik bahasa Korea. Lolos belum tentu termasuk lulus ya di sini. Jadi, kalau kalian sudah tahu sebenarnya berapa sih nilai standar kelulusan ujian IPS topik bahasa Korea. Nah, silahkan komen ya. Nanti yang komen aku like. Aku nggak bercanda. Jadi silahkan komen. Kalau kalian yang sudah tahu, pasti kalian benar-benar tahu sebelum mendaftar itu ada nilai yang sudah dikasih tahu di situ. Jadi standarnya minimal itu berapa? Nanti di akhir video ini aku akan kasih tahu ke kalian.
Oke, ini sebenarnya video tentang aku beropini saja ya. Kira-kira berapa sih nilai kelulusan ujian IPS topik tahap pertama dan bisa masuk bisa masuk mengikuti ujian IPS topik tahap kedua. Nah, sebenarnya lulus pun belum tentu menjamin kalian bisa kerja ke Korea. Tetapi dengan niat dan usaha kalian mudah-mudahan juga dikabulkan Allah tentang harapan dan cita-cita kalian. Tentunya seperti itu kan. Nah, buat kalian yang belum memasuki nilai aman atau hanya sekedar lolos, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan bisa mengikuti lagi ujian di tahun berikutnya. Jadi buat kalian yang umurnya masih muda-muda tetap semangat. Kalaupun kalian tidak lulus tahun sekarang, tetapi kalian masih mempunyai pengalaman yang berharga karena kedepannya mungkin ujiannya akan berbentuk CBT terus, karena CBT itu sangat memudahkan baik untuk pemerintah BNP 2 TKI dan kita pesertanya sendiri. Nah, kira-kira di sini siapa yang pengen komen dan pengen membahas tentang ini, silahkan ya komen dan kasih saran kritiknya di video aku. Oke, inti dari video ini sebenarnya aku bukan siapa-siapa yang menentukan nilai standar kelulusan kalian di ujian IPS topik tahap pertama. Tetapi aku hanya memberikan masukan atau sebuah pemikiran kira-kira memberikan jawaban nilai kalian lulus nggak ya, masuk ujian IPS topik tahap kedua nggak ya, seperti itu saja. Jadi kalau misal kalian nilainya masih di bawah 150 dari hasil nilai ujian kalian di ujian IPS topik tahap pertama yang sudah mengikuti ujian IPS topik, mudah-mudahan masuk ke dalam tahap yang lulus ujian IPS topik bahasa Korea. Nah, buat yang belum ujian jangan lupa ya, nonton lagi video aku yang tips dan trik lulus ujian IPS topik bahasa Korea CBT 2019. Nah, buat kalian yang masih ingin memulai cara kerja ke Korea, juga simak video aku sebelumnya di sini. Nah, itu ada memberikan informasi-informasi syarat dan bagaimana cara kerja ke Korea. Nah, kalau misalnya kalian nggak lulus di ujian tahap pertama ini, harus tetap mencoba lagi di tahun berikutnya. Nah, itu saja opini dari aku. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kasih like-nya, share ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan atau informasi dari video aku ini. Jangan lupa ya, tetap dukung aku terus dengan cara klik tombol subscribe yang ada di channel YouTube ini atau di layar handphone kalian. See you next my video. Annyeonghaseyo. Bye.